BTTH Kaisar Api, episode 467. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Istana Api dan Es. Ini adalah kehampaan gelap, sunyi dan hening, tanpa jejak kehidupan di dalamnya, dan tidak ada makhluk hidup, dan tidak berbeda dengan zona mati. Jika tempat mati yang ekstrim ini bertahan lama, saya khawatir pikiran seseorang akan terpengaruh oleh salah satunya. Lebih mudah untuk memusnahkan sepenuhnya di sini mereka yang tidak teguh pikirannya. Satu-satunya hal yang menarik perhatian di kehampaan itu adalah sebuah danau besar yang lebarnya hampir 100 kaki. Tidak ada air danau di dalam danau itu, karena hanya kristal es yang membeku lapis demi lapis di permukaan danau. Seluruh wajah di sini, melihat sekeliling, di dasar danau dalam kehampaan yang gelap, tampak potongan-potongan es putih yang membubung, jelas setelah melewati lingkaran tahunan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan dingin dan membekukan yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Terdapat jejak kabut aneh di permukaan danau, memperlihatkan atmosfer beku yang tebal, sepenuhnya menutupi tanah di atas permukaan danau, dan bongkahan es memancarkan cahaya putih menyilaukan yang menembus hati, bahkan tetesan api merah seperti cahaya melayang di sungai es. Api itu tertidur dengan tenang, tetapi besarnya kekerasan yang terkandung di dalamnya ternyata membuat Xiao Yan dan Suner sama-sama menghadapi musuh. Di sungai yang membeku, terdapat kekuatan yang sangat suram dan dingin. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tubuhnya tetap terkejut ketika menyentuhnya, apalagi kobaran api yang melayang di udara, yang juga dipenuhi dengan sentuhan yang sangat kuat. Kekuatan aneh itu membuat Xiao Yan menderita karena musuh. Di bawah tengah danau dan sungai yang membeku, tampak ada makhluk yang mengancam. Dapat dirasakan secara samar bahwa tubuh yang berliku dan besar itu berukuran 100 kaki, dan anggota badannya ditutupi sisik emas, dan ada nyala api emas yang berkobar di matanya, bahkan telapak tangannya, 5 cakar, juga bertanda. Namun, tubuhnya dikelilingi oleh belenggu es besar dan kecil yang menahan dan menekan. Sikapnya yang mengesankan sangat luar biasa, dan kekuatan tak terlihat secara langsung membuat energi ruang ini bergejolak. Puff! Raungan itu bergema di seluruh dunia, dan seketika pecahan es berhamburan dari atas sungai yang membeku. Makhluk raksasa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dari bawah sungai dan menatap tajam ke arah Xiao Yan dan dua orang yang berada di langit. "Nak, siapakah kamu?" Makhluk raksasa itu tiba-tiba muncul dari danau yang membeku, mengangkat kepalanya yang besar dan berwarna emas, lalu menatap Suner dari atas. Api emas menetes dari matanya sedikit demi sedikit, lalu menyelimuti tubuh Suner. Xiao Yan dan Suner berdiri setelah mendengar suara itu, dan kobaran api tetap menyala dan menyapu ke arah sumber suara tersebut. Namun, ketika mereka menginjak danau yang membeku, semburan kabut putih menyebar dari sana, dan langsung mengabaikan perlindungan dari dua api suci, mengikuti pergelangan kaki mereka sedikit demi sedikit, dan akhirnya menembus kulit mereka hingga ke bagian tengah. Ledakan. Sensasi membekukan tubuhnya seketika muncul, Xiao Yan tak berani ragu-ragu, kekuatan jiwanya langsung dicurahkan, dan tekanannya sangat berkurang, jika tidak, hanya mengandalkan kekuatan dingin ini saja sudah cukup untuk menempatkan mereka dalam situasi berbahaya. "Senior, kami di sini untuk menyelamatkan Anda." Ketika ia sampai di tengah danau, ia melihat ke bawah dari celah puluhan meter di danau itu. Xiao Yan baru saja keluar, tetapi ia masih sangat waspada terhadap sekitarnya, dan ia tidak bisa tidak merasa heran ketika melihat pemandangan ini. Bukankah itu berarti istana bawah tanah es dan api ini dijaga oleh orang-orang yang kuat? Mengapa kamu bisa melihat pria ini dengan begitu mudah? Ini tampaknya bertentangan dengan intuisi. Bagus sekali. Sepertinya sang tuan belum jatuh. Kali ini, kita harus membuat burung phoenix terkutuk itu membayar harganya. Binatang raksasa itu meraung di langit, dan lingkaran cahaya keemasan yang megah tersebar seperti matahari yang menyengat, bahkan menyebabkan danau-danau beku di sekitarnya memiliki beberapa bekas pencairan yang jelas. Gagak emas berkaki 5. Pemilik, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Suara Suner menjadi serak, lalu dia berjongkok perlahan, telapak tangannya menghadap api keemasan di luar gagak emas berkaki 5. Tangan giok yang ramping itu menyentuh api emas di luar tubuh gagak emas berkaki 5,
dan tiba-tiba terdengar suara yang sangat nyaring, dan akhirnya berubah menjadi jejak energi yang sangat murni, yang diam-diam menghilang ke dalam tanda reinkarnasi di tengah alis Suner. Mata Suner sedikit berkerut, tampaknya telah menerima informasi tentang gagak emas berkaki 5. Xiaoyan melihat sekeliling dengan penuh minat, melindungi Suner. Kenapa? Setelah beberapa tarikan napas, Suner juga banyak belajar berdasarkan umpan balik dari informasi barusan. Gagak emas berkaki 5 memiliki kekuatan yang setara dengan reinkarnasi 5 lapis. Ia adalah roh api suci dan senjata ilahi. Ketika digabungkan dengan api suci, kekuatannya tak terbatas. Aku tahu niatmu, tetapi istana bawah tanah es dan api ini terlalu tirani untuk mengikatku, dan ada para immortal tua dari klan Swanberg di sini. Mata besar gagak emas berkaki 5 itu terangkat dan menatap bagian atas kehampaan ini, di mana kehampaan itu mulai berputar dan bergelombang, dan jelas bahwa aura yang sangat kuat akan segera muncul. Suner, hati-hati. Xiaoyan mengerutkan kening, membuka kedua tangannya untuk melindungi dirinya dari belakang, dan menatap kehampaan di langit dengan ekspresi serius. Saat menggeliat di langit gelap, setelah beberapa saat ia berubah menjadi sosok berjubah abu-abu. Hehe, gagak emas berkaki 5, hampir 10.000 tahun di penjara, masih belum mampu menghapus niat membunuh yang kejam di hatimu. Pada saat itu, seluruh kehampaan tiba-tiba menjadi gelap, dan seorang lelaki tua perlahan melangkah keluar dari kehampaan di atas istana api dan es. Saat dia melangkah keluar, seluruh dunia menjadi sunyi, dan bahkan darah di tubuh Xiaoyan langsung membeku. Klan burung misterius, Xuan Ye. Mata binatang raksasa itu dipenuhi dengan aura menantikan pertempuran, lalu ia mengeluarkan suara dingin. Suara itu berubah menjadi lingkaran cahaya emas yang dahsyat, langsung berpusat padanya, dan menyapu ke arah lelaki tua di ruang angkasa. Puff! Xuan Ye tersenyum tipis, mengulurkan telapak tangannya yang tua, kering, dan kuning, lalu menggenggamnya. Roda cahaya emas itu hancur dan berubah menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya, membuat istana es dan api bawah tanah ini dipenuhi dengan lubang yang langka. Di sekeliling Xuan Ye, kobaran api merah menyala berubah menjadi pusaran dan bergelombang hebat, dan terdengar suara angin kencang yang berdesir berturut-turut. Suara itu bisa dikatakan seperti darah yang menyentuh bulu kuduk. Klan burung misterius. Pada saat itu, suasana di seluruh istana bawah tanah es dan api tiba-tiba membeku secara ekstrim. Sepertinya kali ini kita berhasil menarik ikan besar, dan itu tidak membutuhkan perencanaan bertahun-tahun yang melelahkan. Ada sedikit kelegaan di pupil mata Xuan Ye yang dalam, dan kemudian aura agung di tubuhnya meresap, membuat kekuatan dingin dan api di istana es dan api bawah tanah ini menjadi sangat dahsyat. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Gagak emas berkaki 5 itu penuh dengan kebencian, dan api keemasan berkobar di mata binatang itu, meraung dengan dahsyat. Hei, kali ini, aku akan membunuhmu di sini juga. Sebagai alat ilahi, ia harus tampak seperti alat ilahi. Dan kau, segel reinkarnasi dari 9 penguasa api agung. Kali ini, Tuhan benar-benar menolongku. Mata Xuan Ye dipenuhi kegilaan, menatap gagak emas berkaki 5 dan Suner secara bersamaan, suara cekikikannya seperti orang gila. Ini bukan tahap reinkarnasi 3 kali lipat semu, tapi tahap reinkarnasi 3 kali lipat yang sesungguhnya. Xiaoyan merasakan pukulan berat di hatinya. Dengan kekuatannya sendiri, seharusnya tidak masalah untuk menghadapi tingkatan kuasa 3, tetapi jika itu adalah tingkat reinkarnasi 3 tingkat yang sebenarnya, tekanannya bisa berlipat ganda. Anak kecil, pergi dari sini. Suara gemuruh terdengar, dan kobaran api keemasan tiba-tiba menyembur keluar dari bawah danau yang membeku. Pemandangan yang megah itu seperti letusan ratusan gunung berapi. Sentuhan panas itu benar-benar mengubah tempat ini menjadi dunia lava yang sesungguhnya. Kara, tubuh gagak emas berkaki 5 itu bergejolak, tetapi di bawah danau terdapat belenggu putih yang mengikat tubuhnya. Sekeras apapun ia berjuang, ia tidak dapat melepaskannya, sehingga ia hanya bisa menyerang teror yang terkandung di dalamnya. Memproyeksikan bayangan sosok berjubah abu-abu di atas langit, kobaran api keemasan meraung, seperti gagak emas yang membakar matahari terbit dari danau, dan melesat ke arah yang terakhir dengan agresif, dan energi dahsyat itu benar-benar membuat kehampaan menyengat dan berdengung tanpa henti. Xuan Ye melambaikan tangannya dengan cepat,
dan satu demi satu kobaran api merah menyala muncul, dan akhirnya membentuk pusaran api di depannya. Pusaran itu berputar-putar, dan kekuatan samsara yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Serangan yang dilepaskan ditelan, pusaran api melonjak, dan api emas yang menakutkan itu dengan mudah dihancurkan. Di tengah pusaran api, Xuan Ye mengenakan jubah abu-abu, dan sudut mulutnya membentuk lengkungan aneh, serta senyumnya penuh dengan kegilaan. Meskipun kekuatan gagak emas berkaki 5 sangat kuat, di bawah penahanan dan penindasan selama bertahun-tahun, kekuatannya telah menurun terlalu banyak. Ditambah dengan kekuatan unik istana bawah tanah es dan api, tingkat reinkarnasi 3 kali lipatku saja sudah cukup untuk melawan kekuatan ini. Artefak reinkarnasi. Karena gagak emas berkaki 5 adalah roh api suci sekaligus alat ilahi, tetapi jika Anda ingin menaklukkan alat ilahi ini, Anda hanya dapat mengubahnya menjadi alat ilahi ke-17 di dunia manusia dan memasoknya ke generasi mendatang hanya jika Anda mendapatkan persetujuan dari generasi selanjutnya atau menjinakkannya untuk digunakan. Melihat cara Xuan Ye yang menakutkan di kehampaan, ekspresi bermartabat muncul di wajah Xiao Yan. Xuan Ye dari klan burung Xuan ini, dengan kekuatan tingkat reinkarnasi 3 kali lipat, jelas merupakan salah satu orang tersulit yang pernah dia temui sejauh ini. Selain itu, tingkat serangan yang baru saja ditampilkan mungkin merupakan hal yang rumit. Perjalanan ke Istana Api dan Es ini benar-benar berbahaya. Tidak mudah untuk melepaskan diri dari belenggu istana bawah tanah es dan api. Tapi kau tidak punya peluang. Hahaha. Tawa gila itu terdengar seperti suara iblis. Tiba-tiba, di seluruh istana bawah tanah es dan api, kabut beku dan api yang tadinya tertidur tiba-tiba menjadi gelisah, melepaskan aliran fluktuasi misterius dan menakutkan yang terus-menerus. Dia telah menjaga area terlarang selama bertahun-tahun, mencoba berbagai cara, tetapi tidak mampu menaklukkan gagak emas berkaki 5, tetapi sekarang Suner, yang membawa segel reinkarnasi 9 penguasa api agung, muncul, memberinya harapan. Selama ia memperoleh artefak ilahi ke-17, Patriark klan Xuan Yao tidak akan berani membantahnya, dan bahkan lebih berharap untuk pergi ke klan Phoenix untuk mengejar Dao Phoenix tertinggi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Xiao Yan mengamati penampilan Xuan Ye yang tampak gila, menoleh perlahan dan bertanya pada Suner, matanya tertuju pada Xuan Ye. 5 menit. Suner sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kakak Xiao Yan mengetahui masalah antara dirinya dan gagak emas berkaki 5. Dia segera menggertakkan giginya dan berkata, karena segel reinkarnasi dan gagak emas berkaki 5 adalah satu tubuh. Sekarang roh api suci terperangkap, dia dapat menggunakan segel samsara, kekuatan Seng Yan dan keduanya membantunya menyingkirkan lautan penderitaan, tetapi itu membutuhkan waktu. Ini membutuhkan banyak waktu. Oke, fokuslah pada hal ini, dan serahkan sisanya padaku. Jangan sombong. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, kekuatan jiwa yang meluap dan aura api suci mendorong Suner ke bawah permukaan danau, dan celah itu juga dilindungi dengan ketat oleh kekuatannya sendiri. Setelah melakukan semua itu, tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan semangat bertarung yang mengerikan, dan api berwarna kaca menyapu dan menyebar, dan sebuah bayangan berukuran 100 meter muncul di belakangnya. Yang berbeda dari sebelumnya adalah, kali ini, di belakang bayangan semangat bertarung itu, diberkati dengan sepasang sayap berkilauan, sayap-sayap itu terbentang, dan gelombang kuno menyebar. Inilah persepsi Xiao Yan tentang Seng Yan, sebuah trik baru yang berasal darinya. Sayap suci berkilau. Adapun kekuatannya, Xiao Yan tidak mungkin mengetahuinya, karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya, tetapi dengan penggunaan api suci dan munculnya kuali api misterius setelah dia menggunakan Burning Jue, penguasaannya terhadap api suci semakin meningkat. Sang penguasa api suci, karena kau berani menerobos masuk ke wilayah terlarang klan kami hari ini, mari kita tinggalkan dia sepenuhnya. Telapak tangan Xuan Ye mulai bergerak, dan tekanan reinkarnasi langsung menyebar, dan bersamaan dengan dua kekuatan yang sangat berbeda di istana bawah tanah es dan api, membuat tubuh Xiao Yan bergetar. Sayap suci kaca, semangat bertarung melonjak, dan aura ganas dan buas muncul, lalu sayap api berwarna kaca itu digerakkan perlahan. Setiap kali digerakkan, beberapa bulu api berwarna kaca akan berjatuhan. Di tempat bulu api itu jatuh, ruang hampa langsung terbakar menjadi abu. Xuan Yu mencekik, melihat penampilan Xiao Yan yang santai dan tanpa rasa takut,
seringai muncul di wajah Xuan Ye, lalu dia mengulurkan telapak tangannya yang pucat, dan sehelai bulu merah dengan pola misterius yang tak terhitung jumlahnya terukir di dalamnya muncul. Membunuh. Membiarkan serangan Xiaoyan mengamuk, Xuan Ye tidak terlalu khawatir. Setelah beberapa saat, sudut bibirnya tiba-tiba menjadi dingin, dan telapak tangannya tiba-tiba menghantam ke arah posisi Xiaoyan. Ledakan. Bulu merah itu jatuh ke danau, dan seluruh danau bergemuruh, bahkan kabut merah pun menembus dari bulu itu, lalu berubah menjadi bulu-bulu merah yang tak terhitung jumlahnya, sepenuhnya menghalangi jalan mundur Xiaoyan. Bulu-bulu merah itu tampaknya mengandung fluktuasi reinkarnasi yang sangat menakutkan dan kekuatan unik klan Xuanberg. Di bawah fluktuasi tersebut, tampaknya semuanya menjadi sunyi senyap. Ledakan. Sisik naga biru menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan, dan tiba-tiba napas berat dan sayap berkilauan pada roh petarung di belakangnya hancur sedikit demi sedikit menjadi lingkaran api yang tak terhitung jumlahnya, seperti kembang api yang mekar. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan seluruh istana bawah tanah es dan api yang gelap itu dipenuhi api, riak energi yang mengerikan meluap di mana-mana, dan retakan menyebar dari permukaan danau yang sangat kokoh, seolah-olah permukaan danau akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Serangan itu gagal. Tubuh Xiaoyan bergetar, bahkan dengan berkah transformasi Dewa Naga dan kekuatan api suci, saat berhadapan dengan Xuan Ye, perasaan tak berdaya terpancar darinya. Xuan Ye sebenarnya tidak bisa melukai dirinya sendiri, tetapi di sisi lain, dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, kecuali jika dia menggunakan fusi api suci atau fusi pola suci, dia tidak akan mampu mengalahkannya. Di sisi lain, di permukaan danau yang dilindungi oleh Xiaoyan, lingkaran api keemasan berkobar sepenuhnya, dan beberapa fluktuasi kuno dan luas menyebar samar-samar, bahkan Xuan Ye merasakan getaran akibat kekuatan semacam itu. Lalat-lalat pengganggu, menjauh dariku. Wajah Xuan Ye muram, dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan Xiaoyan dengan tiba-tiba. Seketika, kecepatannya meroket, dan dia melesat langsung ke tempat gagak emas berkaki 5 itu di penjara. Denganku, itu tidak semudah itu. Xiaoyan menyeringai dan mencibir, menghalangi jalan Xuan Ye dalam sekejap. Napas berat keluar dari sisik naga biru di seluruh tubuhnya, disertai dengan bayangan biru Raja Naga dan raungan naga yang keras, tersampaikan dengan merdu. Ho ho ho. Saat raungan naga kuno menggema, raungan Phoenix yang agak lemah juga terdengar dari tubuh Xuan Ye. Kekuatan keduanya sebenarnya imbang, seolah-olah tidak ada yang bisa mengikat yang lain. Kekuatan ini ternyata adalah kekuatan dari 9 Raja Naga dari keluarga naga. Tubuh Xuan Ye tiba-tiba menegang, dan kemudian sebuah kejutan yang tak tertandingi melintas di hatinya. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Raja Naga di klan naga. Anak ini penuh dengan harta karun. Singkirkan mayatnya. Tindakan untuk menekan saya. Dengan peningkatan kekuatan, tubuh Baxia tidak lagi dapat digunakan sebagai alat pertahanan. Napas berat Raja Naga Baxia yang seperti gunung dapat digunakan untuk memenjarakan dan menekan musuh dalam waktu singkat. Ini juga merupakan persepsi Xiaoyan tentang reinkarnasinya sendiri. Xiaoyan setelah reinkarnasi, baik itu kekuatan fisik maupun penggunaan api suci dalam berbagai keterampilan bertarung, sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan sebelum reinkarnasi. Wong berdengung. Di bawah kendali halus Xiaoyan, bagian bawah tubuh tiran berwarna cian itu berubah menjadi sangkar besar yang ditutupi oleh pola naga cian yang tak terhitung jumlahnya, menembus kehampaan, dan menghantam Xuan Ye dengan kekuatan represif yang tak tertandingi. Feng Ming. Ketika krisis tiba, Xuan Ye tidak berani lengah, seteguk darah menyembur keluar, dan tiba-tiba setetes darah misterius melayang dari tubuhnya. Warna tetesan darah misterius itu kuning keemasan dan transparan. Meskipun hanya sebesar jari, bahkan Xiaoyan sedikit terkejut dengan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Phoenix, sari darah. Bagaimana mungkin? Sesaat kemudian, giliran Xiaoyan yang terkejut. Di awal pertempuran, kekuatan jiwa Xiaoyan yang sangat besar merasakan bahwa ada kekuatan dahsyat yang tak dapat dijelaskan dalam diri pria ini, jadi dia tidak langsung menggunakan kekuatan terkuat seperti formasi untuk menghancurkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria itu sebenarnya memiliki darah Phoenix di tubuhnya. Esensi darah tak diragukan lagi adalah hal paling berharga bagi para monster di Warcraft. Setetes esensi darah dapat mengisi lautan. Belum lagi Xuan Ye adalah orang kuat dari klan Xuan Yao di bawah kekuasaan klan Phoenix.
Dengan setetes darah klan Phoenix, kekuatannya tidak bisa dilipat gandakan. Kakak Xiaoyan, izinkan aku masuk. Tepat ketika garis-garis formasi di tubuh Xiaoyan mulai menggeliat, sebuah suara manis dan lembut muncul dari samping, dan kemudian seberkas cahaya emas tiba-tiba melesat dari bawah danau, dengan nyala api emas yang luar biasa suci, langsung menghadap Xuan Ye. Puff! Dengan suara tertentu, api keemasan berputar, dan tubuh Xuan Ye tiba-tiba terlempar puluhan meter ke belakang, dan darah Phoenix di tangannya sedikit tersentuh. Potongan kecil, aku jahat, aku baik. Raut wajah Xuan Ye berubah drastis, menatap Suner yang diselimuti lingkaran cahaya emas di depannya, amarah tiba-tiba muncul. Kalian orang-orang Xuan Yao telah menekan tetua gagak emas berkaki 5 untuk waktu yang lama, kali ini biarkan kalian merasakan murka senjata ilahi. Suner berjalan dengan anggun dan muncul dari lingkaran cahaya keemasan. Di pergelangan tangannya yang bercahaya, sebuah benda berkilauan keemasan tampak sepanas dan sesuci matahari, memancarkan fluktuasi yang tak terkendali dan menakutkan. Kau benar-benar menaklukkan senjata suci itu. Dalam sekejap, wajah Xuan Ye berubah menjadi serakah dan gila, dan dia menatap gelang perak putih di pergelangan tangan Suner. Pada gelang tersebut, seekor gagak emas berkaki 5 memiliki kecepatan yang tenang, tetapi terdapat banyak sekali prasasti kuno berwarna emas di sekeliling gelang tersebut, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya dapat dipelajari dari seluruh dunia. Artefak ke-17 di dunia manusia, yaitu penampilan spesifik gagak emas berkaki 5, secara mengesankan terwujud dalam gelang perak yang indah ini. Gelang artefak itu berdengung, dan tepat di belakang Suner, seekor gagak emas merayap. Jiu Xuan Chong Mingyan dapat menampilkan 9 burung gagak emas sendirian. Aku tidak pernah menyangka bahwa burung gagak emas berkaki 5 ini akan menjadi burung gagak emas ke-10 terakhir. Gabungan kekuatan 10 gagak emas. Xiaoyan berdiri dengan tenang di samping. Dengan segel reinkarnasi, Suner, yang diberkati oleh artefak ke-17 dan api suci, kini kekuatan bertarungnya setara dengan Xuan Ye, dan dia bahkan memiliki sedikit daya serang balik. Gagak emas marah, semua makhluk hidup telah terkubur. Cakar emas berkaki 5. Tiba-tiba, ke-10 gagak emas itu bersinar terang, dan cakar ramping mereka terangkat, ketajamannya terlihat jelas. Ledakan, ke-10 gagak emas itu seganas matahari yang menyengat, dan dalam sekejap mata, mereka membuka tangan satu persatu, dengan ganas meraih ke arah kehampaan tempat Xuan Ye berada. Kekosongan itu hancur, dan rasa kelonggaran yang langka pun muncul. Kekuatan Phoenix, merasakan bahaya kematian, keringat dingin mengucur di dahi Xuan Ye, lalu api merah menyala menyelimuti darah Phoenix, mekar sepenuhnya. Sesosok hantu Phoenix berukuran beberapa puluh meter menyelimuti Xuan Ye, dan di atas hantu itu, 5 warna mengalir, seolah-olah energi langit dan bumi dapat memadat. Keras kepala, artefak. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pada saat ini, Suner bagaikan seorang utusan yang mengendalikan hidup dan mati. Suara gemerincing gelang di tangan giok itu terdengar, dan bayangan gagak emas perak berkelebat, lalu seutas pita perak terikat pada 10 gagak emas tersebut. Di Duwuk Xiao, seluruh ruang hampa runtuh dan terbuka, dan api di ruang hampa itu langsung musnah. Bahkan permukaan danau beku yang mengandung kekuatan suram dan dingin pun menunjukkan retakan demi retakan. Guru, mulutnya menyemburkan darah, dan darah merah terang menetes keluar. Tiba-tiba Xuan Ye terpukul keras, dan tubuhnya sedikit meledak. Astaga, Junior, jangan lancang. Menyadari bahwa Suner ingin sepenuhnya melenyapkan jejak asal-usulnya yang terakhir, jiwa dan tubuh Xuan Ye yang suram dengan cepat melarikan diri dari istana bawah tanah yang terbuat dari es dan api ini. 10. Gagak emas. Matahari bersinar. Dada Suner naik turun dengan hebat, gelang senjata ilahi di tangannya bergetar, dan tanda reinkarnasi di antara alisnya menunjukkan gelombang yang sangat panas. Untuk sesaat, lingkaran cahaya keemasan dan nyala api keemasan sepenuhnya memenuhi istana bawah tanah es dan api, dan muncul penampilan yang sangat anggun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini, 10 matahari. Xiaoyan berdiri di sana dengan tercengang, menatap 10 matahari di puncak langit, kekuatan yang terkandung dalam setiap matahari cukup untuk dengan mudah menghancurkan tempat ini. Melihat kakak Xiaoyan begitu terkejut, Suner tampak sedikit puas, hidung Kiong sedikit berkedut, lalu 10 matahari jatuh berturut-turut sambil memutar-mutar tangannya yang ramping. Langit dan bumi runtuh.
Ketika 10 matahari menyentuh jejak terakhir sumber jiwa Xuan Ye, tidak ada tindakan tambahan. Hanya ada jejak kabut, dan orang ini sepenuhnya jatuh ke dalamnya. Puff! Setelah Xuan Ye terjatuh, Suner tiba-tiba menyadari bahwa gelang artefak di tangannya tersapu ke ruang selanjutnya tanpa terkendali, seolah-olah telah menelan sesuatu. Katakan dengan cepat, Suner mengangkat telapak tangannya yang putih bersih, memandang gelang senjata ilahi di tangannya, dan berkata perlahan, "Hei, Tuhan, benda ini membantu memulihkan kekuatanku, jadi tidak perlu." Gelang artefak itu berenergi, dan seketika berubah menjadi gagak emas berkaki 5 yang hinggap di telapak tangan Suner. Suner tidak menganggapnya serius, dan terus mendengus dingin. "Benda ini dapat menuntun kita ke keluarga Phoenix. Begitu kita sampai di keluarga Phoenix, aku harus membuat para Phoenix ini membayar harganya." Gagak emas berkaki 5 itu dengan enggan memuntahkan setetes sari darah Phoenix dari tubuh Xuan Ye, lalu ia tampak kesal. Meskipun merupakan senjata ilahi, itu juga merupakan roh api suci, tetapi di tubuh Suner, baik itu api suci atau segel reinkarnasi, semuanya memiliki prestise yang besar bagi dirinya sendiri. Selain itu, kelahiran gagak emas berkaki 5 pada awalnya merupakan karya membanggakan dari 9 penguasa api agung. Ketika keduanya berkelana di dunia, gagak emas berkaki 5 telah menganggapnya sebagai ayah kandungnya. Adapun reinkarnasinya, Suner, gagak emas berkaki 5 juga bersedia untuk patuh. Apakah ini yang disebut sari darah Phoenix? Xiaoyan untuk sementara mengesampingkan sikap Valkyrie Suner, dan tidak memikirkan bagaimana Xuan Ye, yang sekejam reinkarnasi 3 tingkat, bisa sepengecut bayi. Dia buru-buru melihat tetesan darah Phoenix ini. Dari situ, Xiaoyan bisa mencium aroma yang menyeramkan. Ini bukanlah darah Phoenix, atau lebih tepatnya, ini hanyalah produk setengah jadi. Seharusnya itu adalah sisa dari beberapa burung dari keluarga Phoenix, tetapi ada banyak kekuatan lain yang bercampur di dalamnya, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan esensi darah Phoenix yang asli. Gagak emas berkaki 5 meliriknya dengan jijik, lalu berbicara dengan sedikit bangga. Jelas, dengan pengalaman dan kesombongannya, ia sangat meremehkan hal semacam ini, dan merasa lebih berhak berbicara daripada 2 orang di sebelahnya. Robek saja. Xiaoyan membungkus setetes sari darah setengah jadi ini dengan kekuatan jiwa paling murni dan api suci yang berkilauan, menyimpannya dengan hati-hati, lalu menyerahkannya kepada Suner. "Aku tidak mau." Suner sedikit tersentuh, tetapi kemudian berbalik dan menggelengkan kepalanya. "Berikutnya, benda ini memiliki efek aneh bagimu. Jika kau memberikannya padaku, bukankah itu akan sia-sia?" Xiaoyan tersenyum, dan tanpa mempedulikan keberatan Suner, dia langsung menyelipkan bayi itu ke pelukan Suner. "Pergi dari sini dulu." Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan tidak menemukan apapun tentang ruang hampa lainnya di istana bawah tanah es dan api. Xiaoyan mau tak mau melirik jam pasir di tangannya. Perjalanannya berjalan sangat lancar. Tidak ada halangan dari para petarung kuat lainnya, jadi saya kembali ke hutan lebat klan Tianfeng. Saya rasa para petarung kuat klan Tianfeng lah yang menahan para petarung terkuat klan Xuan Yao, dan itu bisa berjalan begitu lancar. Jika tidak, pasti akan membutuhkan banyak usaha. Klan Patriark, kabar buruk dari istana bawah tanah es dan api. Tetua Xuan Ye telah meninggal. Para tokoh kuat klan Tianfeng sengaja memprovokasi, itu hanya kedok, mata mereka adalah senjata ilahi. Di tengah wilayah luas klan Xuan Yao, beberapa sosok terhormat mengelilingi mereka. Kekuatan artefak itu begitu dahsyat sehingga bahkan monster-monster tua di klan mereka pun tidak dapat menguasainya, sehingga mereka hanya bisa terus menekannya di istana bawah tanah es dan api. Istana bawah tanah es dan api merupakan ancaman mematikan bagi orang-orang kuat dari klan Tianfeng, tetapi kali ini, mengapa mereka berhasil menyelinap masuk dan kemudian mengambilnya? Bagaimana dengan artefak itu? Sial, trennya sudah berakhir. Pikiran-pikiran tersembunyi berkelebat, dan ketenangan kembali pulih di sini, tetapi setelah sekian lama, saya khawatir seluruh wilayah ini akan dipimpin oleh klan Tianfeng. Di sisi lain, setelah puluhan menit, Xiaoyan dan keduanya diam-diam kembali ke inti klan Tianfeng. Untungnya tidak dipermalukan. Baru saja kembali ke sini dan mendapati bahwa tokoh-tokoh lainnya telah menghilang, hanya wakil kepala Feng Luan yang tetap tinggal di sini. Xiaoyan pun tertawa terbahak-bahak. Namun,
Xiaoyan lupa bahwa dia dan Suner membawa api suci, jika tidak, istana bawah tanah es dan api saja sudah berbahaya, apalagi mencuri senjata suci itu. Jika mendongak, Feng Luan tampak seperti Yanting, berdiri dengan gagah di samping pohon platanus di rumah batu. Melihat penampilannya, sepertinya dia sedang menunggu kepulangannya. Tentu saja, mendengar suara yang familiar ini, Feng Luan sedikit membuka matanya, dan suara Feng Ming yang agung terdengar perlahan. Hehe, gadis kecil Feng Luan, aku tak pernah menyangka bahwa setelah 10.000 tahun, kau juga akan memasuki alam ini. Pada saat yang sama, bersamaan dengan suara Phoenix Ming itu, gelang artefak di tangan Sun Eriu tiba-tiba berkedip, seketika berubah menjadi gagak emas yang melayang di ruangan itu, suaranya kuno dan menyenangkan. Gagak emas berkaki 5 senior, jangan mengolok-olok junior ini. Feng Luan tersenyum tipis mendengar ini, lalu berdiri perlahan, matanya yang indah menunjukkan rasa hormat yang sangat tinggi kepada gagak emas berkaki 5 ini. Bahkan jika kekuatan gagak emas berkaki 5 saat ini tidak berada di puncaknya, jika dia bergabung dengannya, tidak akan ada yang menang atau kalah. Karena masalah antara kedua klan sudah selesai, bisakah para senior memberitahu para junior tentang kedatangan klan Phoenix? Melihat kedua sahabat lama itu tampak bersemangat, Xiaoyan buru-buru bertanya selagi setrika masih panas. Petik 2. Ketika Xiaoyan mengajukan pertanyaan ini, Feng Luan tetap diam, lalu terus menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia khawatir. Apa yang terjadi? Pada saat itu, suasana di seluruh rumah batu itu tiba-tiba menjadi sunyi. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Situasi ini mungkin bukan pertanda baik. Keluarga Phoenix tampaknya menghilang tak lama setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, lenyap dari pandangan banyak pihak di dunia. Insiden ini juga terjadi setelah 9 penguasa api agung meninggalkan wilayah klan Phoenix. Apa sebenarnya yang terjadi? Kurasa kau masih perlu bertanya pada kekasihmu. Setelah Feng Luan selesai berbicara, dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah gagak emas berkaki 5 dan Suner. Jelas sekali dia juga ingin mengetahui kebenarannya. Karena keluarga Tian Feng mereka memiliki peluang yang lemah untuk memasuki alam Phoenix dan berkeliling dunia, tetapi semua ini tetap harus melalui keluarga Phoenix. Itu terserah padaku. Kekuatan reinkarnasi Tuan Muda belum sepenuhnya dipahami. Nyala api keemasan yang samar berkedip di mata gagak hitam keemasan berkaki 5 itu, lalu perlahan membuka mulutnya. Setelah berakhirnya Perang Langit dan Bumi, kekuatan-kekuatan besar seperti klan Phoenix, klan Naga, dan lain-lain semuanya trauma, sehingga mereka bersiap untuk mundur dan berkultivasi. Namun, pada saat itu, meskipun klan jahat dari luar angkasa telah lenyap, masih ada beberapa monster jahat yang keras kepala yang menginginkan Dakian, sang guru, dan yang lainnya. Setelah sekelompok orang kuat secara sukarela memisahkan diri, mereka menderita pukulan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya, berkat penyelamatan yang dilakukan oleh kepala keluarga Phoenix saat itu, bangunan tersebut berhasil diselamatkan dari keruntuhan, tetapi konon kepala keluarga Phoenix juga menerima hukuman atas kejadian ini. Aku tidak mungkin tahu kabar selanjutnya. Namun, sang guru dan seorang tokoh penting dari keluarga Phoenix seharusnya memiliki hubungan yang konstan. Hilangnya keluarga Phoenix kemungkinan besar terkait dengan hal ini. Gagak emas berkaki 5 itu mengangguk, mencoba mengingat kembali kejadian-kejadian dari puluhan ribu tahun yang lalu. Benar sekali, dugaanku tepat. Tapi sekarang pintu masuk klan Phoenix dari wilayah Tianfeng kita telah ditutup, bahkan jika kita bergabung dengan seluruh ras kita, itu tidak akan membantu. Aku khawatir hanya ada satu harapan untuk bertahan hidup. Feng Luan berbicara dengan nada setuju. Apa yang dikatakan Wusu Jinwu sangat sesuai dengan beberapa catatan tersembunyi di klan. Karena dia telah berjanji pada Xiaoyan sebelumnya, itulah satu-satunya cara dia bisa melakukannya sekarang. Maksudmu, di mana? Gagak emas berkaki 5 itu mendengar kata-kata tersebut, dan seketika api mulai berkobar di mana-mana, seolah-olah mereka sedikit takut dengan apa yang dikatakan Feng Luan. Untuk saat ini satu-satunya cara. Inti dari Tian Feng Yu, pohon langit. Ekspresi Feng Luan tampak rumit. Saat mengucapkan kata-kata itu, terdengar suara gemetar. Pohon langit, inilah tempat yang mengarah ke keluarga Phoenix. Bukan berarti kita bisa menggunakan pohon kuno ini untuk memasuki wilayah keluarga Phoenix,
Tetapi pohon kuno ini memiliki sesuatu yang disebut batu Phoenix, dan selama kita menemukannya, kita bisa langsung melangkah menembus kehampaan dan berhasil memasuki wilayah keluarga Phoenix. Karena batu Phoenix adalah batu istimewa yang terkontaminasi dengan napas Phoenix. Begitu dimiliki, batu ini dapat mengabaikan aturan waktu dan memasuki wilayah keluarga Phoenix. Sepanjang zaman, aturan semacam ini tidak pernah terbantahkan. Gagak emas berkaki 5 itu membuka mulutnya dengan cerah. Pohon kuno di langit, batu Phoenix. Xiaoyan mengerutkan kening, dan terus mengulangi kata-kata itu di mulutnya. Dari informasi yang telah ia pelajari sejauh ini, tampaknya keluarga Phoenix bukanlah keluarga yang sederhana. Namun, dia juga tahu bahwa keluarga Phoenix telah menghilang begitu lama, dan jika mereka dapat dengan mudah masuk kembali melalui jalur beberapa ras bawahan, mereka akan kehilangan prestise sebagai kekuatan super di dunia yang luas seperti keluarga Phoenix. Hanya saja Xiaoyan masih memiliki beberapa keraguan. Mengapa raksasa tirani seperti klan Phoenix yang berdiri di garis depan dunia menghilang? Jika hal itu dilakukan oleh ras jahat dari luar wilayah ini, saya khawatir bahkan dewa jahat dengan peringkat sekalipun mungkin tidak mampu melakukannya. Mungkinkah itu, dua dewa jahat? Kekuatan mengerikan macam apa yang dimiliki oleh kedua dewa sesat itu? Atau apa yang terjadi di klan mereka? Xiaoyan dihantui oleh banyak pertanyaan yang hingga kini belum terjawab. Belum terlambat, ayo kita pergi sekarang. Hanya setelah menemukan batu Phoenix kita dapat menyelesaikan masalah ini dari akarnya. Saat menoleh ke arah Suner, bahkan dengan berkah kekuatan gagak emas berkaki 5, fluktuasi segel samsara sangat dahsyat dan dia langsung berkata dengan cemas. Kekuatan Suner saat ini masih di bawah tingkat reinkarnasi, dan petarung abadi bintang 8 berada di tingkat sempurna. Adapun gagak emas berkaki 5, kekuatannya sekarang sebanding dengan tingkat reinkarnasi 3 kali lipat manusia. Suner telah memberkati senjata ilahi, api suci, dan kekuatan lainnya, meskipun itu sedikit rumit. Lagi pula, api suci, alat ilahi, dan segel reinkarnasi telah diberkati, dan peningkatan semacam itu agak mengerikan. Hei, jangan khawatir. Terdapat api suci yang langka di keluarga Phoenix. Hanya dengan menemukan dan meminjam sebagian kekuatannya, masalah segel reinkarnasi Tuan Muda dapat diselesaikan sepenuhnya. Ketika tiba saatnya memasuki siklus reinkarnasi, dengan restuku, kekuatan tempur Tuan kecil tidak akan lebih lemah dari sebagian orang. Gagak emas berkaki 5 itu tampak seperti anak kecil dan melirik Xiaoyan dengan sedikit sinis. Dengan penampilan yang cerdik ini, wajar jika ia mengetahui hubungan antara Xiaoyan dan Suner. Namun, mengenai masalah klan Phoenix dan 9 penguasa api agung, karena berlalunya waktu, saya hanya dapat mengingat beberapa hal secara samar-samar. Segel reinkarnasi, yang diberkati oleh kekuatan api suci, juga perlahan memulihkan kekuatannya sendiri, tetapi pasti akan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih dari puncaknya. Tidak terburu-buru sekarang. Pohon purba di langit adalah tempat di mana energi angin paling terkonsentrasi di seluruh wilayah Tianfeng. Badai pusaran di sana sangat merepotkan bahkan bagiku. Jika aku salah langkah, aku takut akan jatuh ke tempat malapetaka. Jadi, semuanya harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Menurut iklim ruang Tianfeng Yu kita, angin akan melemah banyak setelah 3 hari, dan itulah kesempatan terbaik untuk memasukinya. Ya. Setelah semua orang selesai berbicara, mereka juga duduk bersila dan berlatih. Bagaimanapun, 3 hari itu bagaikan kuda putih di mata mereka. Namun, Xiaoyan masih menyimpan beberapa keraguan di dalam hatinya. Dia sama tirannya dengan penguasa 9 yang maha agung, mengapa dia mengambil artefak suci itu ketika meninggalkan keluarga Phoenix? Apakah ini untuk memprovokasi orang-orang kuat dari keluarga Phoenix? Mungkinkah hilangnya keluarga Phoenix ada hubungannya dengan lansia ini? 3 hari berlalu dengan tenang, dan masalah klan Tianfeng terselesaikan dengan sempurna, tetapi pada akhirnya, Feng Qin, atas permintaan wakil kepala klan dan yang lainnya, mengikuti Xiaoyan ke pohon langit kuno untuk mencari batu Phoenix. Menurut wakil kepala suku Feng Luan, hal itu disebabkan oleh garis keturunan Phoenix yang terkandung dalam tubuh gadis ini sangat tinggi, dan kali ini mengikuti Xiaoyan dan yang lainnya, mustahil untuk benar-benar berubah menjadi Phoenix, dan pohon-pohon kuno di langit sangat berbahaya. Tanpa kepemimpinan staf lokal Feng Qian, akan sulit bagi Xiaoyan dan keduanya untuk menemukan batu Phoenix.
Setelah Xiaoyan dan keduanya berdiskusi, mereka tidak punya pilihan selain mengajak Feng Qian dalam perjalanan tersebut. Robek saja, di kedalaman wilayah Tianfeng, di langit luas yang membentang sejauh mata memandang, pusaran badai kecil muncul satu demi satu, dan seluruh langit menjadi terdistorsi. Energi atribut angin yang mengerikan yang terkandung di dalamnya, begitu sedikit saja lengah, saya khawatir benda itu akan langsung berubah menjadi debu. Di langit, terdapat pohon cian kuno yang tak terlihat, menempati seluruh langit, tertanam di dalamnya, dan terdapat badai tak terlihat di sekitar pohon kuno itu untuk melindunginya dengan erat. Energi angin dahsyat yang merobek segalanya. Pohon purba berwarna cian ini secara alami adalah pohon langit purba yang berdiri di kedalaman wilayah Tianfeng. Pohon ini tidak memiliki akar, tetapi cabangnya rimbun. Entah dari mana ia menyerap nutrisi, ia dapat tumbuh hingga ketinggian 10.000 meter. Sungguh luar biasa. Pohon langit kuno itu memiliki total 5 cabang. Di atas setiap cabang terdapat area pegunungan padang rumput. Batu Phoenix terletak di tempat yang dingin dan beku. Kuharap kali ini kita bisa sedikit lebih mudah. Berdoalah agar kita tidak menemui pusaran angin iblis di pepohonan kuno. Feng Qianyu sedikit membuka mulutnya. Pusaran angin iblis. Xiaoyan dan Suner saling memandang, merasakan sedikit rasa penasaran di dalam hati mereka. Sifat angin yang paling menakutkan. Feng Qian menjelaskan, tubuhnya sedikit gemetar saat menjelaskan. Saudara Xiaoyan, tempat ini sepertinya agak aneh. Suner mendongak, gelang artefak ilahi itu bergetar, dan segel reinkarnasi juga memancarkan kehangatan yang langka. Kecepatan semua tindakan tersebut melambangkan bahwa ruang interior pohon langit kuno ini sangat aneh. Sekarang hanya tentara yang bisa datang untuk menutupi air dan daratan. Ayo pergi. Ya, setelah berbicara, mereka bertiga melangkah bersama ke ruang di atas pohon kuno itu. Puff, tersapu ke ruang angkasa terluar pohon purba itu, dan tiba-tiba sebuah pesona kental tanpa warna menembus kulit, dan perasaan lembut menyembur keluar dari kedalaman tubuh. Robek saja, setelah melewati penghalang pohon kuno, dan melangkah masuk ke dalam pohon kuno, semua orang mendarat di dataran yang dikelilingi oleh badai tanpa warna dan transparan, seolah-olah seluruh langit dapat dirobek, perlahan-lahan melewati tubuh Xiaoyan dan yang lainnya, meninggalkan jejak rasa sakit yang menembus jauh ke dalam jiwanya. Anginnya aneh sekali. Serangan tak terlihat ini tidak bisa ditangkis dengan kekuatan reinkarnasi. Xiaoyan mengerutkan kening, merasakan nyeri yang menusuk di kulitnya, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Tubuhku telah ditempa berkali-kali, dan bahkan peningkatan transformasi Dewa Naga, aku pun merasakan jantung berdebar-debar. Adapun Suner dan keduanya, situasinya sudah jelas. Tampaknya badai di ruang pepohonan kuno ini tidak sesederhana itu. Saudara Xiaoyan, bahkan kekuatan api suci dan kekuatan jiwa pun tidak mampu menangkis angin iblis aneh ini. Suner juga menggelengkan kepalanya, jelas menyadari apa yang sedang terjadi. Ayo kita pergi, batu Phoenix memiliki 5 warna, dan ada pepatah yang mengatakan bahwa batu itu disebut batu 5 warna. Mereka bertiga berjalan dengan susah payah, menahan badai dahsyat yang menerjang hulu sungai. Di hamparan dataran yang luas, tampak beberapa puncak gunung menjulang di kejauhan, dan jalan berbatu itu terjal dan berbahaya. Di puncak gunung, terlihat kepulan asap yang membubung dari Wei Wei, dan suara samar raungan Feng Ming sebenarnya terdengar dari kedalaman puncak gunung. Hal yang paling aneh adalah bahwa di antara puncak-puncak gunung yang diselimuti kabut, muncul sesosok makhluk berwarna-warni dari waktu ke waktu.